Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina habibina jazana rasulillah inna ma'ana alhamdulillah sallallahu alaihi wa alihi أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعون بوصلهم وموارثهم وأنوارهم وفاتهم ورحمتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا نحسهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويأتون بجملتهم بحسية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعلما وتعلما وتذكيرا ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى وإلى الخير بانتظار مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم صاحب شرها من إبراهيم البيجي رحمه الله وغفر له ولوالديه نفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ai adamu mumatsalatihi tegese ora anane mumasalahi Allah misale Allah taala laha maring hawadis. Wa yu'lamu lan den kawruhi min dalika sanging kono-kono adamu mumasalah apa nafyul jirmiyati nafine bangsa jirim. Wal arabiyati lan nafine bangsa Arab, wal kulliyati lan nafine bangsa kul, wal juz'iyati lan nafine juz'iyah. Kitab yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis ditafsir dengan adamul mumasalah. Semua tafsirnya pakai adam semua. Idam, adamul awaliyah, pokok, adamul akhiriyah, mukhalafah, adamul mumasalah. Wa yu'lamu min dalika, maka diketahui dari pengertian mukhalafah ini berbeda Allah dengan makhluk, berbeda Allah dengan hawadis. Itu mau bicara bahwa Allah itu bukan jirim, zatnya bukan jirim, sifatnya bukan arad, dan dia bukan kulliyah atau juz'iyah. Kalau jelas Allah itu mukhalafah kepada yang baru. Nah, sebelum ada yang baru, mukhalafahnya sama apa? Ini pertanyaan itu nggak layak ditanyakan sebenarnya. Karena yang dimaksud mukhalafah itu mau menafikan syirik. Allah itu bukan syirik. Nah, mau ngomong Allah itu bukan syirik itu nggak harus nunggu syirimnya, nggak. Keadaan Allah itu bukan syirik itu mau ada syirimnya, mau nggak ada syirimnya, Allah itu bukan syirim gitu loh. Sehingga mukhalafah itu nggak ada awal. Artinya
ketetapan Allah itu bukan jirim, sifatnya bukan a'rad, itu nggak ada awalnya, nggak terus Allah itu bukan jirim setelah ada jirim, nggak ada. Walaupun jirimnya belum muncul, ketetapan Allah itu bukan jirim itu tetap ada. Nah, ini mutlak. Mutlaknya mukhalafah itu mau menafikan apa? Jirmiyah, ardhiyah, kulliyah, dan juz'iyah. Terus Wa inna ma'atalan ang gustinya nakaakan suku al-musannif bidhamiri kelan dhamir fi hadis sifat yang dalam ikilah sifat walatilan sifat ba'daha yang dalam sa'wese hadis sifat dunama tujuh sifat qobraha sa'durungi ikilah sifat lit tafannuni krana faedah tafannun mutampan awli anna kullan utawa kana sak temene saben-saben min huma saking hadhihi sifat wallati ba'daha iku yasihusa apa ittisafu ghairihi bersifatan liyane Allah ta'ala bihi kelawan hadhihi kelawan kullan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Musonef menuliskan kalimatnya dengan domir mukhalafatuhu sama dengan nanti dia muhu. Kenapa kok demikian? Enggak langsung ditulis mukhalafatu ta'ala, mukhalafatullahi ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala, qiyamullahi ta'ala lil hawadis, tapi tulisnya qiyamuhu, mukhalafatuhu. Maka ini untuk memberikan batasan-batasan untuk jadi penjelas kepada kita, ada hikmah yang mau dimasukkan oleh musannif sebagai pelajaran untuk kita, bahwa dua sifat ini terbiasa juga menjadi sifat yang ada pada kita. Kita ini tidak biasa disebut mukhalafah, kita ini bisa disebut qiyamuhu binafsih, makanya disebutkan oleh musannif. Makanya mukhalafatuhu, hu-nya ini untuk siapa saja bisa. Mukhalafatu Zaid lil Umar, mukhalafatul Bait lil Sayyarah, boleh. Bedanya apa? Bedanya sesuatu dengan sesuatu itu bisa disifatkan jadi sifatnya siapa saja, nggak harus jadi sifatnya Allah. Tapi nanti maknanya jadinya wajib atau jaiz. Bedanya kita dengan yang lain itu hukumnya bukan wajib, hukumnya jaiz. Kalau bedanya Allah dengan yang lain itu hukumnya wajib. Seperti apa? Mukhalafatu Zaidun mukhalafa li ghairihi. Zaid itu berbeda dengan yang lainnya fi kaza. Ya. Z itu kalau makan beda sama yang lain. Z itu kakinya beda sama yang lain. Z itu kepalanya beda sama yang lain. Boleh kan? Tidak harus yang punya beda itu hanya Allah kan? Yang punya beda itu boleh siapa saja. Jadi beda itu bisa jadi sifatnya Allah. Beda juga bisa jadi sifatnya hawadis. Sama dengan qiyamuhu binafsi, kayak wa qaimun binafsi bimakna ayla yahtaju ila ghairihi fi umuril ma'ayish au wa fil ityan fi dhamir. Kayak sama aja begini, fi siapa? Seseorang yang buka toko, seseorang yang buka material, seorang yang buka, dikatakan apa? Oh sekarang dia sudah nggak butuh bantuan yang lain. Nah, bisa aja. Kenapa? Udah berdiri sendiri,
Dulu waktu pertama buka yang bantu banyak, bantu sini, bantu sini. Sekarang udah enggak, mandiri, dia udah berdiri sendiri. Jadi perkataan berdiri sendiri itu boleh juga jadi sifatnya kita. Berdiri sendiri bisa jadi sifatnya Allah, berdiri sendiri juga bisa jadi sifatnya kita. Cuma nanti beda di dalam maknanya. Terus Wafil ityani lan iku ing dalam nekaaken bidomir kelam domir tahsisun utawi ana penghususan. Ala annal murada ing atase sak temene kang den kalepaken iku al mukhalafatu mukhalafah wal qiyamu lan qiyam bin nafsi al munasibani kang den bansaaken lahu maring Allah taala. Walamma ata lan ing dalam semangsane nakaaken sapa musannif bidomiri kelawan domir ala idi kang balilil maula jalla wa azza nasaba ayat dia di qaulihi nasaba mangsaaken sapa musannif ayat di qaulihi ayat dia biqaulihi ta'ala, ayat dia nyata nakaaken sapa musannif di qaulihi ta'ala kelawan pengendikan Allah taala oh, kelawan pembicaraan ta'ala. di qaulihi ta'ala. Ta'ala itu dalun. Ini berarti mau bicaranya mukhalafahnya kepada Allah. Kenapa sih mukhalafatuhu ta'ala? Bicaranya mukhalafatuhu, bingung nih hunya siapa? Jadi hunya itu taunya ke Allah, kenapa? Karena disambung pakai ta'ala. Makanya jadi menunjukkan ini yang akan dibicarakan adalah sifatnya Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Jadi ta'ala itu menjadi petunjuk kalau yang mau dibicarakan ini sifatnya Allah, yang ini sifat kepada Allah. Kan bisa aja dibalik kan, mukhalafatul hawadith lillah, bisa. Nggak harus mukhalafatul ta'ala, awalnya nggak bisa kan mukhalafatul hawadith. Kenapa kok sandarannya kepada Allahnya dulu, nggak kepada hawadithnya dulu? Karena yang mau punya sifat wajib mukhalafah itu Allah. Walaupun hawadith juga boleh disifati mukhalafah, tapi yang punya sifat wajib mukhalafah itu Allah. Maka disebutkan pada Allah mukhalafatuhu wa yajibu, wa yajibu mukhalafatuhu ta'ala. Berarti begitu. Kalau wa yajibu mukhalafat hawadits lillah, oh enggak bisa. Nah, yang punya sifat wajib beda itu Allahnya, bukan hawaditsnya. Yang wajib beda itu, sifat wajib beda itu adanya pada Allahnya, bukan pada hawaditsnya. Nah, dibalik begini. Allah beda dengan makhluk, hukumnya apa? Wajib. Kalau makhluk beda sama Allah, hukumnya apa? Karena makhluk itu nggak wajib beda. Makhluk itu boleh saja sama dengan yang lain. Artinya makhluk itu nggak wajib beda, boleh juga punya sifat sama, gitu maksudnya. Bahkan sama Allah wajib beda. Ya Allahnya yang wajib beda sama kita. Nah, kalau hawaditsnya wajib beda kan sama Allah. Hawaditsnya boleh punya sama dengan yang lain. Berarti sifat wajib beda itu bukan pada hawadits, gitu loh. Sifat wajib beda itu adanya pada Allah. Makanya yang di domirnya didahulukan kepada Allah karena mau bicara ini sifat wajib. Sehingga wajibnya mau disifatkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dalun ala tanzih li'annahu karena sak temene kelakuan iku ya kelaku dan kureh minal abdi saking kawula. Annahu sak temene kelakuan iku mata dzikira. Sumangsane kapan-kapan den tutur sapa al maula subhanahu wa ta'ala ata mengko nekaaken sapa abad bima kelawan barang ya dulu kang nuduhaken apa ma ala tangzihi ing atase nyuciaken al maula amma sanging barang la yaliku kang ora patut apa ma bihi kelawan al maula. Terus ngomong Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, ngomong Allah ta'ala itu berarti sudah mau bicara sifat tanzih atau sifat yang mensucikan Allah dari segala perkara yang nggak layak bagi Allah. Sama dengan kamu kalau
tasbihan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu mestinya kamu mendatangkan sifat salbiyah di hati kamu ketika bertasbih. Kamu sholat, ruku, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Mestinya sifat ini masuk ke situ. Punya makna bahwa kamu mensucikan Allah dari segala yang nggak layak bagi Allah. Yang nggak layak bagi Allah itu apa? Ya tadi awal, akhir, mumasalah, butuh pada yang lain. Ini hadir di hati kita ketika menyebutkan lafaz-lafaz itu menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ingkila mengko lamun den ucapaken al hawadisu utawi hawadis iku la yashmalu ora memuat ora mengko apa hawadis Makdumat al makdumat ing makdumat bal tuhtasu balik tertentu sapa hawadis bil maujudati kelawan maujudat wal maula utawi maula subhanahu wa ta'ala kama kaya dene utawi maula iku mukhalifun lil maujudat mukhalifun lil makdumat fahalla mengko krana apa fahalla abaro kaya ibaro sapa al musannifu musannif bil mungkinati kelawan pirang-pirang mungkinat asyamilah kang mengkuli-kulin maring suwi-wiji minal maujudati wal makdumat. Pertanyaan, kalau bertanya begini, umpamanya ada yang rekal, ada yang mau ngerot musonef itu kok kenapa nulisnya pakainya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini kan perkara yang maujudat, tidak memuat pada semua perkara yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu nggak cuma maujudat, makdumat juga diciptakan. Isinya bisa saja ngomongnya begini, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat. Nah, lebih umum, makhluk Adam yang masuk, maujud juga masuk. Dan diciptakan Allah itu Adam juga diciptakan, makhluk juga, wujud juga diciptakan. Atau lebih umum lagi, mukhalafatuhu ta'ala mumkinat. Lebih umum lagi itu. Allah itu beda dengan segala perkara yang mungkin terjadi. Karena mungkinat itu memasukkan maujudat, makdumat, semua masuk ke situ juga sama. Ini ada rot itu. Kenapa kok malah yang disebutkan cuma hawadis, yang akal itu akan mengarah ini hanya perkara wujud saja, nggak pada perkara yang makdumat. Terus jawabnya Juga dan jawab bi annal maujudat lan sak temene maujudat ya maujudat iku allati barang kang den salah cipta piha ing dalam maujudat apa al mumatsalatu masalah ni kauniha karena anane maujudat iku musyarikatun bersekutu lil maula ing aring maula fil wujudi ing dalam wujud wa in kana senajan ono iku laya justru ora wenang apa ayyuqala yang den ucapaken apa al maula iku mumasilun lil hawadis fil wujudi bihilafil makdumati berbeda kelawan makdumat fala tutawahamu maka ora den salah cipta apa makdumat fiha ing dalam musyarikah fil wujudi al mumatsalah lil adami kaunihi musyarikatun lahu ta'ala. Jawabnya, karena yang namanya maujudat itu yang bisa digambarkan. Gambar satu, namanya orang beda sama kambing. Ini kambing dihadirkan wujudnya kambing karena bisa digambarkan kayak apa gambarnya kambing. Akal bisa nemu, oh ketika dimunculkan kambing tergambar, oh memang ada bedanya. Tapi kalau namanya yang dimunculkan itu bukan perkara yang wujud, maka nggak akan ada gambarannya. Nah, yang dimaksud di sini itu hanya untuk menemukan gambaran. Kita dituntut menemukan gambaran apa yang mengarah kepada maknanya Allah itu tanzih dari segala macam persamaan. Berarti harus muncul syarik, muncul takbir. Nah, takbirnya itu hawadis. Kalau takbirnya barang Adam gimana? Ya nggak bisa buat takbir lah. Adam gambarnya bagaimana? Allah itu beda dengan Adamnya kita.
Nah, Adam itu gambarnya apa? Oh, mau diomong sama pun nggak masalah gitu loh. Wong Adam mau gambarin apa sih? Nggak ada yang bisa digambarkan kecuali hukumnya. Adam yang wajib sama Adam yang jaiz. Nah, yang beda adalah hukum. Kalau Adamnya nggak tergambar sama atau beda. Tapi kalau wujud bisa untuk menggambarkan beda atau sama. Makanya dimunculkanlah wujudnya hawadis sebagai takbir. Takbir untuk bisa kita apa? Mentanzihkan bahwa Allah itu nggak yang begitu gitu loh. Nggak yang wujudnya itu jirmiyah, sifatnya ardhiyah, atau dirinya itu kuliah, kumpulan, atau pisahan. Ini bisa digambarkan 4 perkara itu dari wujudnya hawadis. Hawadis muncul. Oh ini jirmiyah datnya, oh ini ardhiyah, arotnya sifatnya, oh ini dia wujudnya kuliah apa tersusun dari beberapa perkara, atau wujudnya juz'iyah, ini satu perkara, bisa digambarkan dari wujudnya sesuatu. Kalau nggak ada muncul ini sebagai takbir, ente ngomong Allah itu beda dengan makhluk, apa yang mau kamu sampaikan sebagai makna bedanya? Nggak ada. Jadi munculnya hawadis itu, dipilihnya kalimat hawadis itu karena mau biar ada pemahaman. Betul-betul kamu lihat, oh Allah itu betul-betul bukan jirim. Mana jirim? Nih. Allah itu bukan arot. Mana arot? Nih. Allah itu bukan kuliah. Mana kuliah? Nih. Allah bukan jiziyah. Mana? Nih. Hingga, oh Allah itu bukan yang begini. Hingga nanti apapun yang muncul di pikiran kamu tentang hawadis, tentang makhluk, Allah bikhilaf bidalik. Allah itu enggak yang seperti itu. Ini hanya sebagai takbir. Bukan terus Allah itu mukhalafah setelah adanya hawadis, bukan. Jadi sebelum adanya hawadis Allah enggak mukhalafah. Oh enggak, mukhalafah itu ya makna yang wajib bagi Allah. Allah itu wajib mukhalafah. Enggak ada awal, enggak ada akhirnya. Enggak bisa diomong Allah itu mukhalafahnya setelah kita ini muncul. Itu seringkali pertanyaan ada begitu. Karena digandengkan dengan hawadis, seakan-akan setelah ada hawadis baru ada maknanya beda. Atau begini, berarti kalau sebelum ada hawadis Allah itu beda dengan adamnya kita. Sekarang wujudnya kita, Allah beda sama wujudnya kita. Ini kalau kitanya Adam, Allah beda dengan adamnya kita. Oh, itu tidak bisa buat gambaran yang begitu. Justru mau ada kita, nggak ada kita, Allah itu bukan jirim, gitu aja. Sejak kapan Allah bukan jirim? Ya nggak ada mulanya. Sejak kapan sifatnya Allah bukan arad? Ya nggak ada mulanya. Ya, takbir hawadis yang dimaksudkan itu bukan mau menunjukkan barunya sifat mukhalafah, bukan. Tapi hanya untuk menggambarkan hawadis ini ada takbir yang bisa diambil untuk menemukan arad, menemukan diri, menemukan kuliah, juz'iyah. Jadi takbir untuk menemukan ke arah itu hingga akal itu bisa punya pedoman betul-betul mentanzihkan Allah dari segala macam adanya persamaan dengan hawadis. Ini sifat mukhalafah ini dibicarakan sekelumit ini hanya untuk memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan sifat mukhalafah yang harus kita ketahui itu maknanya adalah salbiyah, maknanya adalah adamul mumatsalah, tidak ada persamaan apapun Allah dengan hawadis. Dari arah mana nggak samanya? Dari arah jirmiyah, ardhiyah gitu loh. Kalau mau dia begini, Allah itu ada, kita ada, boleh nggak? Ya boleh aja. Allah melihat, saya melihat, boleh nggak? Boleh, kan sama. Ya sama dalam namanya nggak apa-apa. Bukan sama dalam mahiyahnya atau muatannya. Allah itu hidup, kita hidup, boleh menyebut sama. Sama di dalam penamaannya, bukan sama dalam maknanya. Jadi, nah kalau mau dipaksakan, lu nggak boleh sama pokoknya namanya. Lah ini mau pakai nama apa lagi? Oh yang bisa nyebut ada itu aslinya Allah, kamu dipinjemin doang. Pakai dah, ada dah. Melihat pakai dah.
mendingan pakai dah gitu. Kita dipinjemin tuh asli itu haknya Allah semua. Tapi makna itu ketika mau kita pakai kita ngerti perbedaannya. Ini sama namanya, tapi nggak sama dalam muatannya atau maknanya. Jadi mukhalafal hawadis yang kita mau kaji ini bicara mau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah bicara kidam, bicara bakok, kemudian bicara mukhalafah. Ini mata pelajaran masalah, jadi satu persatu akan diomong. Dan lafat-lafat yang dituliskan musonef semua dicari tahu ini kenapa kok ada ininya, kenapa kok ada ininya. Beda sama kifayah, beda sama hijan. Itu nggak bicara seperti ini. Ini bicara ini kenapa kok ada bunyinya, kenapa kok ta'ala di situ taruhkan, kenapa? Agar orang yang memahami ini, mau paham ini, betul-betul tahu bahwa musonef ini meletakkan tiap-tiap kalimat itu ada faedahnya, nggak sembarangan diletakkan. Dan memang itu harus begini, begitu loh. Kalau nggak begini nggak bisa kamu rubah. Ini musonef nggak cocok begini kita ganti. Nggak bisa, ini sudah nalurnya sudah artinya betul-betul pemikirannya sudah memuncak gitu loh. Kita nggak bisa lagi mengganti kalimat ini dengan kalimat yang lain atau memindah peletakannya, malah nggak ketemu. Ini susunannya harus begini, karena susunan ini akan menemukan paham jadi mata pelajaran untuk kita. Jadi kalau mau bicaranya dari arah yang lain lagi, maka itu nanti dibicarakan makna-makna di dalam khilaf atau di dalam zidnya mukhalafah, yaitu mumatsalah. Karena yang panjang pembicaraannya bukan mukhalafah tapi mumatsalah. Yang bisa sama itu apanya sih? Oh, kalau Allah begini berarti sama, kalau begini berarti sama, kalau begini berarti sama. Kalau mukhalafah hanya bicara pokoknya Allah itu dengan hawadis nggak ditemukan persamaannya. Itu yang harus diperdomani dari makna mukhalafah yang diletakkan di sini. Sama dengan kidam, dipahami maknanya adamul awaliyah, bakok dipahami maknanya adamul akhiriyah, maka mukhalafah dipahami maknanya adamul mumatsalah. Adam ini maknanya mustahil ditemukan persamaannya, baik itu wujudnya maupun sifatnya. Allah itu wujudnya bukan jirim. Kalau kita jirim, Allah itu sifatnya bukan arad. Kalau kita arad. Nanti sama dengan Allah itu perbuatannya bukan kasab ikhtiar. Ini masuk di sini pembicaraannya. Kalau Allah perbuatannya itu kasab ikhtiar, maka berarti nggak mukhalafah. Kalau Allah sifatnya itu arad, berarti nggak mukhalafah. Kalau Allah itu zatnya itu jirim, berarti nggak mukhalafah. Jadi semua nanti yang namanya arad itu mukhalafah pada Allah. Semua aradnya kita, apapun itu, gerak, diam, marah, maka Tuhan marah, arad. Gerak, diam, arad. Nah, terus apalagi sifat yang menunjukkan arad? Berubah arad, zaman arad. Ada lagi begini, Allah itu, kamu itu kalau doa sama Allah minta aja terus. Kalau juga lama-lama berarti nggak mukhalafah loh sama kita. Mau air aja terus air lama-lama. Tekok Tuhan juga begitu loh. Tuhan itu bata tekok begitu. Berarti nggak tahu mukhalafah dia. Oh, kalau kamu sama bapak kamu minta terus lama-lama sumpek, nah dikasih lewat lu minta dulu. Nah sama Allah sama begitu, kamu minta aja terus juga mau dikasih, ngasihnya sumpek apa? Gimana sih? Jadi mau Allah itu fi'ilnya juga bukan kasab ikhtiar, sifatnya bukan a'rad, zatnya bukan jirim. Ini maknanya harus kita tangkap. Seringkas ini gitu loh. Lah kasab ikhtiar yang bagaimana? Kasab ikhtiar yang kerjanya pakai alat, pakai perantara. Allah itu mustahil punya perantara.
Dan Allah itu mustahil bikin perantara gini. Ini contohnya. Ini saya bisa dorong ini sendiri. Nah. Dan saya bisa dorong ini pakai ini nih. Nah. Saya bikin perantara untuk kerja saya sendiri bisa, gitu loh. Nah Allah nggak bisa. Allah nggak bisa bikin perantara, nggak bisa. Allah mau bikin api, yang api itu dibikin panas, terus suruh bakar, Allah duduk yang nggak bisa begitu, nggak bisa, gitu loh. Kalau saya bisa begitu. Nah kalau Allah nggak bisa, kenapa nggak bisa? Mustahil ada sesuatu yang bisa punya hasil. Makanya Allah itu ngerti. Ini nggak ada yang punya hasil, maka dikerjain sendiri semuanya, nggak ada yang dititipkan. Allah itu nggak pernah menitipkan sesuatu pada kita, nggak pernah. Kamu aja yang nyangka-nyangka aja. Kan saya kuat, Bib. Ya kuat sih kuat, kamu dibikin kuat betul. Bukan berarti kuat terus bisa ngangkat ini, bukan. Ngangkat ini bukan urusan kuat kamu. Ngangkat ini urusan lain lagi. Kamu dibikin kuat betul. Pisau dibikin tajam betul, tapi bukan tajamnya itu bisa. Hati-hati jadi tajam-tajam pisau. Lirik ngerende ini antara buat ente gitu. Allah mustahil. Jadi banyak orang memahami Allah bikin malaikat, Allah bikin apa, matahari, Allah bikin bintang, Allah bikin air hujan. Ini perantara semua. Ini untuk bikin ini, untuk bikin ini. Gak ada begitu. Fi'ilnya hawadisnya begitu. Allah mukhalafah. Kalau sampai nggak nyambung ini, nggak ngerti makna mukhalafah yang maknanya tiga ini kamu pahamin, beda zatnya, beda sifatnya, beda afalnya, yang tidak ketemu. Maka di sini nanti yang akan dibahas apa? Allah itu bukan jirim, Allah bukan ta'aruf. Jadi Allah itu nggak butuh, Allah itu tidak berdiri pada suatu ruangan. Allah nggak butuh tempat. Nanti waktu bahas qiyamu binafsi, Allah berdiri nggak bahas lagi tempat. Jangan Allah nggak butuh tempat dibahasnya waktu qiyamu binafsi, itu nggak cocok. Berdiri sendiri itu bukan nggak butuh tempat. Nggak butuh tempat dibahas di sini. Dari mana? Allah itu mukhalafah wujudnya dengan hawadis. Wujudnya hawadis itu butuh tempat, Allah wujudnya nggak butuh tempat. Nanti bahasnya qiyamu binafsi sudah nggak ke arah itu lagi. Jadi banyak orang yang nggak ngaji ini ngertiin layak taju ila layak takru ila mahalin, diartikan Allah nggak butuh tempat. Itu keliru. Jadi kamu tahu cirinya. Kalau ada orang ngertiin apa qiyamu binafsi maknanya adamul iftikaru ila mahalin, Allah nggak butuh pada mahal, diartikan tempat. Oh, ruhatan ngajinya. Kenapa? Jadi cirinya dari situ, lihat. Oh, mahal nggak boleh diartikan tempat, mahal harus diartikannya zat. Lah bahas tempat di mana? Ya di sini di mukhalafah. Jirim, bukan alat, bukan kasab ikhtiar. Ya kamu bisa tahu penempatan pelajarannya. Oh, di sini bahasnya ini, di sini bahasnya ini, di sini bahasnya ini. Nggak tercampur aduk waktu bahas wahdaniyah, terus bahas yang mukhalafah. Saya ngomong Tuhan itu Esa. Esa itu maknanya apa? Bukan jirim, loh nggak ketemu. Esa itu bukan kuliah, itu bukan juz'iyah. Ini pembahasan diperincikan dari arah itu, ya. Ini mukhalafah kita pahami bahwa Allah itu beda dengan hawadis dari arah tiga, beda zatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya. Apa zatnya Allah bukan jirim, sifatnya Allah bukan arot, kerjanya Allah bukan kasab ikhtiar. Kalau kerjanya hawadis, kasab ikhtiar. Ini masih bahas punya kerja. Hawadis punya kerja. Di wahdaniyah nanti hawadis nggak punya kerja, gitu loh. Yang punya kerja hanya Allah. Nah, bahas bedanya kerja di sini. Saya punya kerja, Allah punya kerja. Boleh mau begitu. Lalu beda kerjanya apa? Oh, saya kerjanya kasab ikhtiar, Allah kerjanya takdir, memunculkan sesuatu tanpa alat, tanpa perabot, tanpa bantuan. Di sini kita bahas saya kerjanya kasab
ikhtiar. Apa kasab ikhtiar? Kalau kerja pakai alat, pakai perabot. Masih bahas punya kerja. Nanti di Wahdaniyah bahasnya Allah nggak, Hawadis itu nggak punya kerja. Kenapa? Yang punya kerja cuma Allah Esa fi'il itu. Nah kita gimana? Kita dikasih kerjaan, bukan punya kerja. Jadi kerja kita itu dimunculkan oleh Allah. Bisa kasab ikhtiar, bisa usaha, itu bukan muncul sendiri, bukan dari kekuatan saya muncul, bukan. Ini kalau digambarkan, orang sering gambarnya pada diri kita. Apa gambarannya? Saya bisa bikin motor jalan, nggak usah saya pegang, nggak bisa jalan sendiri. Masa Allah nggak bisa? Nah kalau kamu memang butuh perantara, kita kerjanya pakai perantara. Ini kan. Ya begitu, gambaran kerja begitu nggak boleh untuk Allah. Ini kerja kasab ikhtiar, kerja taksir nggak begini gambarannya. Kamu nggak pernah nemu gambaran taksir, nggak pernah nemu, begitu loh. Semua yang kamu temu dari kerjanya Hawadis mesti kasab ikhtiar. Punya alat, perabot, titik sana, titik sini, itu kerjanya Hawadis. Nggak bisa kamu gambarkan pada Allah. Allah juga begitu, bikin manusia kasih baterai, belakangnya klep jalan sendiri. Saya kira betul Pak. Anda kira Allahnya itu tukang? Kira Allah itu siapa, begitu loh. Ini tidak memahami sifatnya Allah, jadi mengatakan Allah itu boleh saja menitipkan atau Allah itu bisa saja bikin perantara. Maka Mu'tazilah pahamnya dua. Allah itu kalau mau bikin langsung bisa, mau pakai perantara juga. Ini gobloknya luar biasa ini. Bikin langsung bisa, pakai perantara. Ya kalau bikin langsung bisa, ngapain pakai perantara? Itu gobloknya loh. Lah ya maksudnya dia kan biar santai deh. Oh biar santai maksudnya. Enggak sibuk maksudnya loh. Lah Qur'annya ngomong kullayamin huwa fi sya'an. Tiap-tiap waktu itu Allah dalam kesibukan. Ya Allah sibuknya apa? Allah bukan sibuk kebanyakan kerjaan, bukan. Kalau kamu sibuk nggak bisa ngerjain yang lain gitu loh. Di rumah saya nggak bisa sibuk. Tangan saya cuma 2, kerjaannya 5, kan nggak bisa saya kerjakan. Ya Allah sibuk maknanya apa? Allah sibuk maknanya tiap waktu segala itu dimunculkan sesuai ilmunya. Di ilmunya Allah yang qadim, iradahnya yang qadim, menghendaki ini. Itu dimunculkan satu persatu, mengadamkan, memunculkan, mengadamkan. Itu sibuknya di situ, gitu loh. Sibuk itu bukan berarti nggak bisa ngerjain yang lain, bukan. Lah biar nggak sibuk pakai perantara, jadinya santai. Saya kira, order banyak maksudnya. Dorongan, ngerjain mobil iya, ngerjain motor iya, sepeda iya, sibuk. Jadi butuh perantara. Ini nggak bisa dipahami begitu bagi Allah. Harus dipahami wajibnya Allah mukhalafah itu memuat bahwa Allah itu zatnya bukan jirim, sifatnya bukan arad, dan perbuatannya bukan kasab ikhtiar. Terus kamu takbir dah tuh, jirim itu bagaimana? Allah di atas berarti jirim. Di atas berarti tapi Allah di atas. Kalau Allah jirim bagaimana? Kalau Allah jirim bagaimana? Kalau Allah jirim jadinya qalbul haqaiq. Kalau Allah jirim jadinya ijtima'u naqidain. Kenapa? Jirim itu memuat pasti baru, sifat-sifat Allah harus qadim. Kalau begitu akan kumpul baru dan qadim. Sifat Allah kudrat qadim, iradat qadim, semua qadim ini. Dan jirimnya baru. Nggak mungkin jirim nggak baru, nggak ada. Jirim mesti baru lah. Kalau dipaksakan Allah jirim berarti kumpulnya sifat baru dan jadinya istimewa, kumpulnya perkara yang berlawanan. Jadi kalau Allah itu sudah sifatnya qadim, zatnya harus zat yang qadim lah. Jirim itu nggak mungkin qadim. Sesuatu yang zatnya jirim mesti baru. Ya, tapi ini nggak pakai arad, jirim doang.
mau jirim doang mau nggak ada itu mesti baru. Jirim itu keadaan yang terbatas begitu loh. Nggak mungkin kok jirim itu ini nggak mungkin segini mesti baru dimunculkan gitu loh. Nggak mungkin jadi jirim kok kodim, nggak ada. Jirim mesti baru. Nah kalau Allah dipaksakan jirim zatnya, terus sifatnya kodim, jadi kumpulnya baru dan kodim mustahil. Apalagi kok sifatnya Allah baru juga, tambah mustahil lagi. Zatnya baru, sifatnya baru, itu kan Tuhan berarti. Nah kalau pekerjaannya baru nggak? Perbuatannya baru. Perbuatan kok dia ngomong baru kok boleh? Perbuatan itu bukan sifat, bukan zat gitu. Maka dia nggak berdiri pada zatnya Allah, dia perkara lain. Nggak boleh diomong baru, bukan perkara zat dan bukan perkara sifat. Kata Imam Maturidi, af'alnya Allah qadim. Kata Mas Ari, af'alnya Allah kudus. Boleh. Kok beda? Beda apa? Sama-sama punya af'al, af'alnya taksir, sama dua-duanya. Adapun satu ngomong qadim, satu baru, hanya dari arah beda pandangan, tapi kerjanya sama. Kerjanya apa? Taksir, bukan kasab ikhtiar. Adapun kita ngomong, oh kerjanya Allah baru, nggak mengurangi atau nggak mencacati derajat, atau nggak menisbatkan adanya persamaan dengan khawatir, walaupun diomong af'alnya itu baru. Yang penting ketika kamu ngomong af'al baru, makna af'alnya itu taksir, bukan kasab ikhtiar. Kalau sudah fi'ilnya baru terus kasab ikhtiar, artinya pakai perantara, pakai bantuan, itu bukan Tuhan yang seperti itu. Jadi kita mau menghilangkan pemahaman dalam diri kita, jangan sampai kita punya paham seperti orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan apa? Allah itu zatnya punya tempat sempurna. Mereka mengatakan Allah itu jirim sempurna. Allah punya tempat, Allah gerak, ya Allah titip teku, komplit itu ini. Sudah punya tempat di atas, kalau malam turun, kalau tengah malam nanti naik, kerjanya titip, sudah selesai sudah. Nanti sudah komplit, khawatirnya komplit jadi satu dia Allah. Jadi sudah komplit sudah. Jirim iya, arad iya, kasab ikhtiar iya. Ini sudah harus kita tolak semuanya. Makanya tujuannya ulama bikin ilmu tauhid untuk apa? Untuk meluruskan agar orang jangan sampai masuk ke paham yang batal gitu loh. Nah, yang batal mana? Ini batal, ini batal, ini batal. Orang yang ngerti harus menunjukkan biar orang awam nggak masuk ke kelompok-kelompok itu gitu loh. Nah, sudah kamu tunjukkan, sudah kamu kok dia masih ngeyel aja, ya terserah dia namanya. Kita nggak bisa mengikat orang agar nggak bisa jangan masuk ke Kristen. Ya, kita sudah ngomong seperti itu, tahu dia masuk gimana? Ya, sudah takdirnya. Kamu nggak bisa maksa orang untuk nggak masuk. Yang penting kamu memberikan jalan, ini salah, ini nggak benar, ini tersesat, ini goblok, ini kamu tunjukkan. Ya, ketika mereka kok memilih jalan itu, ya tadi pilihannya sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Ulama sudah nggak punya tanggung jawab karena sudah diingatkan. Lah yang berat kalau nggak ada yang ngingetin. Ketika orang melarang kita ngaji tauhid, nggak usah ngaji tauhid, sudah biarin. Orang awam yang baru muncul, dewasa, balik muncul, bingung, saya mau milih yang mana ini? Ini bener nggak ini? Ini bener nggak ini? Ini bener nggak ini? Kamu nggak punya pilihan. Maka ulama ahli tauhid meluruskan, ini yang boleh kamu ikuti ini ahli sunnah, ini mu'tazilah, ini syiah, ini khusyiyah, ini mujassimah, ini musyabbihah, dikelompokkan. Mana kebatalannya? Begini batalnya. Mana batalnya? Begini batalnya. Sehingga orang itu tahu, oh berarti memang ini jalan saya yang harus saya tempuh. Saya nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, nggak boleh. Kenapa? Akan merusak apa yang jadi etikot kita. Ya, jadi ini makna yang kita tangkap dari mukhalafah lil hawadits. Dan mudahan kita semua hatinya dikuatkan oleh Allah, diikat oleh Allah dengan makna-makna ini. Makna ini mudah-mudahan bisa kita bawa sampai hari kematian kita nanti, insya Allah. Allah alam bisawab. Nabi
Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi annana wa anana asrafna la asrafna wa توبة تغفر لكل عوبة واذكر لنا عوراتي وآمن عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الإلهي واغفر لمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين وَلَا نَجُودَ مَنَّا لَا بِاكْتِسَابِ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى رَسُولِ بِكُلِّ سُولِ وَالسَّلَامُ رَبِّي عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ngomong tadi itu diributin itu. Allah itu nggak bisa bikin perantara. Masa sih ada Tuhan nggak bisa bagi Allah? Kayaknya nggak pantas. Memang kayaknya nggak boleh kita nyifatin Allah nggak bisa, nggak boleh. Tapi nggak bisa itu maknanya mustahil. Mustahil itu bisa dijadikan. Jadi maknanya nggak bisa itu bukan depannya gitu loh. Kayak silet buat motong pohon bisa nggak? Maknanya nggak bisa itu bukan siletnya tumpul, tapi bukan adepannya gitu loh maksudnya. Adepannya silet ya buat umes, silet kok buat motong pohon nggak cocok. Orang kaget kalau Allah itu nggak bisa bikin perantara. Allah itu nggak mampu bikin perantara, nggak bisa memang. Allah kalau bikin ya langsung dibikin sendiri, nggak ada perantara, nggak ada. Sama kayak dalang itu jalan wayang nggak pakai perantara, jalan sendiri wayang. Mau ngantem sini jatuhin sini jalan sendiri begitu loh. Ini Kurawa berantem sama Gatot Kaca, satu jatuh, ya ini yang jatuhin dirinya nggak ada, titik kekuatannya. Itu harus begitu etikotnya. Ya, kita nggak meyakini ada satupun di alam raya ini yang menghasilkan sesuatu.